Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabda dan berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya ya Tuhan. Apa yang kami baca, kami dengar, menetap di hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Sebagai tuntunan kami, sebagai suluh kami, terpujilah nama Allah kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita baca Ibrani 12, pasal 12, ayat 12 sampai dengan 16. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelosok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat dan keteladanan dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Penulis kitab Ibrani menjadikan iman sebagai dasar yang penting dalam menjalani kehidupannya. Kita bisa lihat dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua dan ketiga, di mana Yesus Kristus adalah teladan sebagai teladan. Mari kita lihat pasal 12 yang dimulai dengan nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Pembacaan ini hampir sama dengan Yesaya 35 ayatnya yang ketiga, di mana pada waktu itu Yesaya menasihatkan orang-orang di pembuangan, di mana ia menghadapi tekanan, tidak mempunyai motivasi hidup, mendapat tekanan yang begitu besar, sehingga diperlukan motivasi, diperlukan wejangan-wejangan yang positif untuk membangkitkan gairah mereka. Di mana Yesaya mengingatkan mereka di mana Tuhan akan menolong mereka untuk bangkit
Di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-13, yaitu jangan kita menerima kondisi yang ada dengan kecacatan tubuh kita. Jangan itu sebagai batu sandungan di dalam kehidupan kita. Mari kita gali apa kelebihan-kelebihan kita yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita gali untuk meningkatkan taraf kehidupan kita. Banyak sekali contoh-contoh yang kita hadapi, yang kita temukan. Contohnya seperti Stephen William Hawking, di mana kecacatan mereka tidak putus asa, mereka tidak berkecil hati untuk menghadapi kenyataan ini. Mereka bangkit, mereka tidak mau melihat ke belakang, tapi mereka berwawasan ke depan untuk memajukan diri mereka. Apa yang mereka bisa persembahkan untuk diri dan untuk keluarga dan untuk negara, di mana dia adalah seorang ahli fisika. Dengan keterbatasan mereka, dengan kekurangan mereka, mereka bisa melebihi daripada orang-orang yang normal, Bapak Ibu dan adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Begitu juga Steve Wonder, dengan kekurangan mereka, dengan keterbatasan mereka juga, mereka mampu menyaingi orang-orang yang normal, malah melebihi orang-orang yang normal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri yang begitu mengebu-ngebu, mereka bisa bangkit dan melebihi apa daripada orang-orang normal yang dimiliki. Mereka mempunyai talenta untuk bernyanyi, begitu indah suaranya. Mereka ahli dalam pianis, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing, antara suami, istri, dan anak-anak. Pasti di dalam keluarga pasti ada suatu pergumulan, suatu masalah yang kita hadapi. Apabila masalah itu kita selesaikan secara bersama-sama, kita bicarakan secara bersama-sama antara suami istri dan anak-anak, pasti akan kita menemukan titik temu. Kita akan mendapatkan solusi dengan jalan kita bermusyawarah, kita duduk bersama dengan minta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga di dalam lingkungan kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, memaksakan diri kita. Kita harus saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai, supaya ada kehidupan yang harmonis di antara lingkungan kita. Dalam hal ini ada dua perilaku kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah perilaku yang bersifat horizontal. Kita menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, sesama orang percaya maupun tidak orang percaya, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita harus berhubungan dengan mereka. Kita berhubungan tidak terbatas ya Tuhan.
Kita berhubungan tidak terbatas dengan hanya satu orang. Kita berhubungan dengan banyak orang. Mari kita tempatkan diri kita agar kita menjadi anak-anak terang di antara mereka. Apalagi mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang bersifat horizontal. Dan yang kedua, yang bersifat vertikal, Bapak Ibu. Yang vertikal yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri kita dengan Tuhan, agar kita selalu hidup dalam lindungannya. Begitu juga di dalam persekutuan, Bapak Ibu. Di dalam persekutuan kita pasti ada pasang surutnya, Bapak Ibu. Pasti ada suatu persoalan, pasti ada suatu masalah pernah terjadi di dalam pelayanan yang kita lakukan. Tidak semuanya jalannya mulus, pasti ada batu sandungan ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apabila ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam persekutuan kita, marilah kita selesaikan secara bijak dengan bermusyawarah, duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik, untuk mencari titik temu. Karena di sana banyak sekali pendapat-pendapat, seperti dalam rumah tangga aja Bapak Ibu, suami istri belum tentu satu pendapat, belum tentu satu pemikiran, apalagi dalam persekutuan ini. Kalau kita duduk bersama, kita selesaikan secara musyawarah baik-baik dengan minta kepada Tuhan, pasti persoalan itu akan terselesai dengan baik. Asalkan kita tidak tinggi hati, kita harus rendah hati Bapak Ibu, menerima masukan-masukan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Itulah yang saya harapkan apabila di persekutuan kita ada suatu permasalahan, kita selesaikan secara baik-baik, agar jangan permasalahan ini sampai timbul keluar. Apalagi sekarang gampang sekali Bapak Ibu tulis di sosmed, hampir berapa orang yang akan membaca. Jadi kita mempertontonkan diri kita sendiri, seperti orang tua kita bilang, kita meludah ke atas, kita sendiri yang kena Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya harapkan Bapak Ibu, persoalan-persoalan ini agar boleh selesai, cukup hanya sampai di sini. Kita minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Contohnya Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian 4, yaitu mengenai Kain. Kain Bapak Ibu memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahannya tidak diterima. Sedangkan adiknya Habel, persembahannya diterima. Akhirnya dia hatinya panas. Iblis menguasai dirinya Bapak Ibu. Dia mengajak adiknya untuk pergi. Di perjalanan, adiknya dibunuh. Si Habel dibunuh. Apakah kesalahan Habel dalam hal ini? Akhirnya dikutuklah si Kain dan dibuanglah
si Kain. Kepahitanlah yang diterima oleh si Kain. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan di persekutuan kita tidak terjadi hal yang seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu di dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita, tidak terjadi seperti Kain. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Esau menjual kesulungannya untuk sepiring nasi. Begitu rendah iman mereka ya Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu ia akan menerima berkat, ia ditolak. Akhirnya ia memperbaiki dirinya dengan mengucurkan air mata. Semuanya sudah terjadi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Bapak Ibu. Hanya kepahitan, hanya dosa yang ia dapatkan. Jangan hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing untuk membaiki. Kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tidak menghadapi kesulitan-kesulitan seperti Kain dan Habel, Bapak Ibu. Kain dan Esau maksud saya, bukan Habel. Itulah yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apabila kita mempunyai suatu persoalan atau masalah dengan anak-anak kita atau dengan istri kita, mari kita duduk bersama, kita selesaikan secara musyawarah dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin.